Oke. Halo, selamat berjumpa dengan saya. Saya Aristianto dari Universitas Hamikom Yogyakarta. Hari ini kita akan bicara tentang artificial intelligence untuk satu subbahasan yaitu searching. Oke, jadi searching ini merupakan salah satu problem di artificial intelligence di mana kita ingin mesin mencari solusi terhadap sebuah permasalahan yang permasalahan itu ada banyak cabang penyelesaiannya. Ya, di sini kita mengenal apa yang disebut sebagai problem space, ya, problem instance. Ya, problem space itu adalah environment atau lingkungan di mana pencarian itu terjadi. Yang di situ ada sejumlah atau himpunan state atau himpunan keadaan dan himpunan operator untuk mengubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Katakanlah seperti ini. Katakanlah persoalan yang sering dijadikan contoh di dalam searching adalah persoalan berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk traveling salesman problem (TSP). Ya, si salesman itu harus berkunjung dari satu tempat ke tempat lain dengan jalur tertentu sehingga dia mendapatkan waktu yang tercepat dan jalur yang paling efisien. Nah, misalnya kondisi dia sekarang atau state dia sekarang berada di kota A, ya maka kita sebut state. Jadi state yang mungkin dia katakanlah ada 4 kota, maka kota A, state B, state C, dan state D. Ya. Nah, untuk berpindah dari kota A dan kota B itu ada operasi, ada pekerjaan yang dilakukan, yaitu berpindah dari kota A ke kota B, atau bisa kita lambangkan dengan panah A ke B misalnya. Dari B ke C itu juga ada operator, dari panah B ke C, dan seterusnya. Ya. Jadi itu kita sebut sebagai problem space. Nah, problem instance itu adalah initial state dan goal state. Initial state-nya apa? Katakanlah kita mulai dari kota A, berarti initial state-nya adalah A. Goal state-nya apa? Goal state-nya adalah A, B, C, D. Itu terlewati semua, itu adalah goal state. Nah, problem instan itu adalah, definisi adalah initial state dan goal state, itu jadi problem instan. Problem space graph itu adalah graph yang merepresentasikan problem state. Ya, kita akan gambarkan satu saat pada saat kita masuk ke searching secara lebih detail. Kemudian length of shortest path, ya, depth of the problem, kedalaman dari problem. Ya, kemudian space complexity itu adalah maximum number of nodes, jumlah node yang disimpan di memori. Time complexity adalah maximum number of nodes they are created. Ya. Kemudian admissibility itu property of algorithm to always find the optimal solution. Jadi algoritma itu kadang-kadang bisa mendapatkan solusi optimal, kadang-kadang tidak. Ya. Nah, itu kita sebut sebagai admissibility. Kemudian branching factor itu adalah branch atau cabang, ya, jumlah cabang rata-rata yang didapatkan, yang ada, yang dimiliki oleh setiap node. Katakanlah kalau kembali ke soal TSP tadi, misalnya ada kota A, B, C, dan D, ada 4. Nah, dari kota A ini, kita bisa menuju kota B langsung atau menuju kota C langsung. Berarti A itu branching-nya ada 2, bisa ke A atau bisa ke B. Nah, pada kasus nyata, misalnya dari Jogja mau ke Semarang, Jogja itu mau ke Semarang itu, coba kita lihat ada berapa branching faktor. Kita bisa lewat Magelang, kita bisa lewat Purworejo, atau kita lewat Solo, atau kita lewat Klaten. Ya, ada 4. Nah, semakin besar branching faktornya, maka persoalannya akan menjadi semakin rumit. Ya. Depth adalah length of the shortest path from initial state to goal state. Katakanlah Jogja mau ke Semarang. Shortest path-nya gimana? Ada nggak dari Jogja langsung ke Semarang? Atau misalnya paling dekat adalah, paling cepat, paling pendek adalah Jogja, Magelang, Semarang. Berarti ada
shortest path-nya ada tiga apa namanya, tiga fraction jalan. Gitu. Nah ini contoh permasalahan ya nyata. Di sini ada n-queen problem. N-queen problem itu katakanlah kita punya 8 kali 8. 8 kali 8 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah papan catur. Kemudian kita punya queen. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana meletakkan queen sedemikian hingga mereka itu tidak bisa saling memakan di kotak 8,8 ini. Ya. Kalau kita lihat possibility-nya adalah ada 63 kali 63 kali 62 64 kali 63. Jadi pertama ketika ini kosong, saya bisa punya kemungkinan untuk meletakkan queen pertama itu di 64 ya. 64 posisi. Jadi kalau ini masih kosong semua, ini nggak ada bertugas meletakkan ini, maka saya punya 64 pilihan, mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini. Jadi ada 64 pilihan bebas. Ya. Lalu pada saat queen yang kedua saya mau letakkan, maka saya punya tinggal 63 kotak di sini yang kosong. Jadi ada 63. Begitu seterusnya sampai ini ada apa namanya? Ada 8. Ya, jadi dari 64 ini sampai tinggal 57. Jadi kira-kira ada berapa kemungkinan kombinasi letak dari queen ini ada kira-kira 1,8 kali 10 pangkat 14. Ya, ini kita sebut sebagai apa namanya? Kemungkinan ya, kemungkinan kombinasi posisi queen ini. Contoh lain misalnya ketika kita punya Pac-Man ya. Pac-Man ini awalnya ngadep ke sini ya. Dia itu punya pilihan untuk ngadep kiri, ngadep kanan. Ya, jadi pertama kita punya dua alternatif. Setelah kita kalah dia ngadep kanan, maka dia punya pilihan maju ke depan atau belok ke sini atau belok ke sini. Oke, jadi di sini agentnya facingnya ada north, south, east, west. Ya, ghost positionnya ada 12 posisi yang mungkin. Jadi tidak selalu di sini, bisa di sini, bisa di sini, anywhere. Ya, itu posisi agentnya. Foot count-nya ini ada 30. 1, 2, 3, 4, 5. Kali 6, ada 30. Jadi berapa kemungkinan? Ya, ada 120 posisi agent yang mungkin dikalikan dengan posisi foot count yang 30 dikalikan dengan ghost position-nya. Ghost position itu ini ghost-nya. Ya. Ada 12 kemungkinan posisi ghost ya. Dikalikan dengan 4 posisi facing-nya. Jadi menghadap kemana kasih Pac-Man kita. Ya. Ini bisa kita gambarkan sebagai graf. Sebagai graf, ya, seperti ini. Ya. Jadi misalnya dia ngadep ke kiri, maka dia punya beberapa kemungkinan ya. Dia posisinya di sini, dia bisa ngadep ke sini. North, dia bisa menghadap ke sini, maju satu ke kanan atau maju satu ke atas. Ya. Nanti ketika dia berada di sini, ini ada beberapa branching lagi. Dia bisa maju, bisa naik ke atas, bisa belok ke kanan, 2 lagi. Begitu seterusnya. Ya. Jadi ini possible future-nya. Jadi possible future-nya ada berapa? Ketika nanti dia berada di tengah ini, ya, possible future-nya akan lebih banyak lagi. Bisa kanan, bisa atas, bisa kiri, bisa bawah. Ada 4 branching-nya. Ya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini ada beberapa cara untuk apa namanya? Untuk mencari penyelesaian. Cara pertama adalah dengan blind search. Blind search itu adalah melakukan pencarian tanpa informasi apa-apa. Ngasal aja, pokoknya maju. Nanti random, mau kanan atau kiri random. Kanan atau kiri random. Jadi dia bebas saja. Ya. Nah,
ketika kita sudah memiliki tree seperti ini, ya, maka ada beberapa pilihan. Pilihan pertama adalah, oke, kita coba turun terus ke bawah, ketemu solusi nggak? Kalau nggak ketemu solusi, geser. Ya. Atau kita coba turun, kemudian geser ke kanan atau ke kiri, turun lagi, geser ke kiri, sampai mentok, turun lagi, geser ke kanan, sampai mentok. Ya. Yang seperti itu kita sebut sebagai dua jenis algoritma, yaitu ya, yang ini deep first search, ya. Jadi kita turun satu kali, turun satu kali, turun satu kali. Ini D itu solusi belum? Belum. Kalau belum, kita coba turun ke tempat lain, paling dalam. Solusi bukan? Bukan. Ya. Jadi kita akan ulangi lagi dari sini, turun, ya, ke C. Begitu seterusnya, ya. Itu deep first search. Jadi kita akan turun ke level yang paling bawah, ya. Kita lihat dari level 0 turun sampai level 3 dulu, ya. Nggak ketemu, naik lagi, turun ke level 3 lagi kalau masih ada. Kalau nggak ada lagi, dia akan pakai level yang di atasnya, yang di sebelah kanannya. Jadi ini disebut sebagai deep first search. Ya, solusinya pasti akan ketemu somewhere di dalam tree ini, karena semuanya akan kita cari, ya, dan nyarinya mentok sampai selesai. Ya, jadi komplit. Ya. Dengan bedanya lagi dengan ada alternatif kedua, yaitu melebar. Breadth first search, ya, melebar. Jadi ini di level 0 ini cuma ada satu, ya. Kalau cuma ada satu, ya di situ saja. Dia turun ke bawah, kemudian dia cari ada berapa ya yang di level 2, level 1? Oh, ada 2. Maka dia cek apakah B solusi atau bukan. Kalau bukan, dia akan turunkan satu kali lagi, ya, ke level kedua, kemudian dia cek semua yang ada di level 2. Ada solusi nggak di situ? Kalau ada solusi, berhenti. Kalau nggak ada solusi, gimana? Dia turun lagi ke bawah, ya, cek. Nah, keuntungannya kalau pakai breadth first search ini bisa jadi tidak komplit, karena dia akan menemukan solusi pertama yang paling tinggi levelnya, yang paling tidak terlalu mendalam carinya. Alternatif kedua adalah dengan informed search atau heuristic search. Ya. Jadi kalau tadi kita mencari tanpa informasi, ya, hanya mengikuti bentuk dari tree-nya, maka yang kedua ini kita akan mencari dengan informasi. Ya. Mencari dengan informasi itu artinya kita butuh informasi tambahan. Apa informasi tambahannya? Misalnya jika persoalannya kita bawa ke TSP, Traveling Salesman Problem, maka ada informasi jarak yang tersisa. Katakanlah kota tujuannya adalah Semarang misalnya, ketika kita ada di Jogja, kemudian Jogja ke Semarang itu 200 kilo. Ya, berarti ada jarak tersisa 200 kilo. Kemudian ada dua opsi di sini, opsi mau lewat Magelang atau opsi mau lewat Solo. Ya, kita cek Magelang ke Semarang itu mana yang berapa jaraknya? Oh, 150. Kalau Solo Semarang itu 175. Berarti kita akan cenderung memilih jarak yang sisa, jaraknya itu lebih dekat. Begitu seterusnya. Ya. Kalau itu masalahnya adalah end-wheel problem, maka pertanyaannya atau informasinya adalah berapa koin yang belum ditaruh di dalam apa, papan catur. Ya. Oke. Ada beberapa definisi di sini di informed search, ya. Informed search ini sangat berguna untuk soal-soal yang space search-nya, space pencariannya itu besar. Ya, tadi di NQueen itu space pencariannya itu besar. Ada 10 pangkat 14 kemungkinan. Ya, jadi sangat besar. Kalau dicoba satu-satu, bayangkan kalau kita memakai blind search, kita coba satu-satu sebanyak 10 pangkat 14, pasti akan lama sekali. Ya, sehingga kita akan memakai heuristic function di sini, yaitu fungsi yang diciptakan, yang dibuat, yang berfungsi untuk menghitung berapa perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi target. Sehingga kita tahu path atau jalur yang paling menjanjikan, yang paling baik ditempuh itu yang mana. Ini contoh heuristic function, ya. Sama tadi cuma gambaran saya dari Jogja ke Semarang. Kalau ini gambarannya di
Katakanlah di Rumania ya, ini di Rumania karena ibu kotanya Bukares. Katakanlah target kita adalah sampai ke Bukares, ya. Kemudian initial state-nya ada di katakanlah ada di Arad ini ya, ada di Arad ini. Arad ini satu kota di apa namanya, di Rumania. Dari sini mau ke sini, ya. Kita lihat branching faktor di Arad, ya. Arad ini bisa ke Oradea, bisa ke Timisoara, bisa ke Sibiu. Pilihannya kemana nih? Ya, kita lihat Sibiu itu berapa, Oradea itu berapa, Timisoara itu berapa. Jaraknya ke target. Targetnya adalah Bukares. Kita lihat Oradea. Oradea itu jaraknya ke Bukares 380. Timisoara itu 329. Branching yang ketiga lewat Sibiu. Sibiu itu jaraknya 253. Maka secara intuitif dari Arad ini kita bukan memilih ke Oradea atau ke Timisoara, tapi kita akan pilih ke Sibiu. Karena dari Sibiu ke tujuan akhir itu, dia jaraknya paling dekat di antara teman-teman yang lain. Oke. Nah, ada beberapa contoh algoritma. Di sini ada best first search, ada A-search algorithm, ada hill climbing, dan lain-lain. Oke. Ini adalah best first search, ya. Kita lihat dia akan mencari yang jaraknya paling dekat kayak tadi yang saya contohkan untuk dari Arad mau ke Bukares. Ya. Ada beberapa aplikasi di dunia nyata untuk searching ini, misalnya ketika kita memasang ketika kita membuat chip, ya, maka pertanyaannya adalah ada posisi dari billion of components. Jadi di sini ada jutaan komponen, ya, dan koneksi di chip, ya, koneksi di chip, ya, koneksi antar satu dengan yang lain, ya. Kita ingin meminimalkan area, jadi sejauh mungkin 1 juta komponen ini areanya sedikit, ya, tapi tidak overlap satu sama lain, tidak saling menumpuk satu sama lain, dan bisa ada tempat untuk wiring. Ya, ini adalah pada chip design. Atau kalau yang sering kita lakukan, Bapak Ibu, kalau kita memakai Google Map misalnya, Anda bertanya dari Jogja mau ke Surabaya, ya, nanti Google Map akan mencarikan kepada Anda jalur yang paling efektif, waktunya cepat, macetnya sedikit, dan sebagainya. Ya. Ini real world problem untuk searching. Oke, ini sumber yang saya pakai untuk membuat presentasi ini. Di sini ada beberapa kode program juga yang bisa Anda lihat. Terima kasih, selamat belajar.